kembali lagi di channel saya, channel Servis Kamera Bali. Jadi di sini sekarang ada lensa 10-18 ya. Jadi ini lensa for Sony. Jadi dimana di sini kerusakannya itu pada bagian aperture ya. Jadi seperti biasa kerusakan lensa Sony itu pada bagian aperture ya. Jadi dia tidak bisa untuk membaca app-nya dulu ya. Jadi dia pragmanya itu tidak terbaca dong ya. Seperti ini yang saya tunjukkan. Jadi lensa tidak berfungsi dong ya. Lagi berfungsi lagi tidak dong ya. Begitu, lagi min. Dan itu sangat mengganggu sekali dong ya. Mau lagi. Jadi setiap kita ngezoom itu app-nya itu tidak terbaca dong ya. Oke. Lagi terbaca normal, lagi min dong ya. Nih app min ya. Jadi seperti itu teman ya untuk kerusakan lensanya, lagi terbaca, lagi app min gitu ya. Jadi itu sangat mengganggu sekali untuk di lapangan teman ya. Ini app-nya. Oke, tidak terbaca lagi. Oke, seperti itu teman ya. Oke, tanpa panjang-panjang kita bongkar teman ya. Kita bongkar untuk lensa ini teman ya. Tanpa panjang lebar kita bongkar lensa ini, apakah yang rusak ini teman ya. Jadi apa yang menyebabkan ini rusak? Kita cari bersama-sama teman ya. Kita cari bersama-sama apa penyebabnya ini rusak. Begitu teman ya. Jadi terima kasih banyak nih teman-teman ya yang sudah sering komen-komen di live saya atau di konten saya. Sering komen-komen dan menyemangati saya. Terima kasih banyak teman ya. Terima kasih banyak anti partisipasinya teman ya di room saya. Kadang-kadang teman-teman bergabung di room saya. Terima kasih banyak ya. Sudah komen-komen yang positif. Jadi ambil positifnya aja dari apa yang saya tontonkan ini teman ya. Ambil positifnya saja. Dan pastinya tidak ada hal yang dirugikan teman ya. Jadi di sini santai teman ya. Di sini santai. Kita belajar bersama-sama teman ya. Tidak ada yang suhu atau guru. Tidak ada teman ya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya bisa seperti ini karena terbiasa ya teman ya. Jadi kalau teman-teman ya setengah-setengah untuk melakukan ini ya tidak bakalan bisa ya. Harus tekun gitu ya. Oke, seperti ini teman ya. Jadi lensa yang kita bongkar seperti ini. Seperti ini, dan ini kita bongkar-bongkar dulu teman ya. Kita bongkar dulu semuanya nih sampai ketemu permasalahannya teman ya, atau ketemu yang mau diganti teman ya. Sampai ketemu dulu untuk permasalahannya. Biasanya lensa seperti ini kerusakannya di fleksibel ya. Biasanya di fleksibel. Begitu teman ya. Biasanya di fleksibel kerusakan lensa seperti ini teman ya. Jadi fleksibel yang mana saya ganti ya ditonton ya nih teman ya. Ditonton videonya sampai benar-benar habis teman ya. Jadi jangan nontonnya setengah-setengah teman ya. Jadi jangan nontonnya setengah-setengah. Oke, seperti ini teman ya. Kita bongkar itu. Nah, kita harus bongkar ini juga teman ya. Dari apa? Dari ini, dari depan ini. Kita harus bongkar itu teman ya. Jadi kita harus bongkar dari depan juga untuk bisa mengganti fleksibel yang akan kita ganti teman ya.
Jadi ini dibongkar-bongkar dulu ya untuk depan lensanya. Oke, kalau sudah dibongkar, oke, ini teman-teman ya. Jadi sudah bisa membongkar ini, tentunya dengan alat ini teman ya. Tentunya dengan alat itu, dan kita ini bisa kita tandai teman ya dulu. Tandai supaya tidak, soalnya ini sama-sama teman ya, nanti takutnya hoodnya keliru teman ya. Jadi saat pemasangan hood bisa keliru nanti teman ya kalau itu tidak ditandai. Oke, kita bongkar-bongkar ini teman ya. Kita pokoknya tarik dari semua ini teman ya. Kita bongkar, harus ganti fleksibel ya. Itu teman ya. Ya, kita taruh dulu. Dan yang terakhir adalah ini teman ya, optiknya. Ini kita bongkar juga. Skrupnya hampir sama-sama semua teman ya. Skrupnya hampir sama-sama semua. Kalau sudah seperti ini bisa ditarik nih teman ya. Oke, ini ada optiknya, kita amankan dulu teman ya. Kita amankan dulu optiknya. Ada ringnya, kita taruh dulu ya. Oke, selanjutnya kita mau bongkar ini teman ya. Ini sudah. Selanjutnya kita bongkar ini dulu. Ini sensornya. Sensornya kita buka. Sensor fokus zoom ya. Kita buka untuk zoom dan fokusnya. Gitu. Lalu itu kita bongkar ini dulu ya. Ada fleksibel ini. Fleksibel sudah ada jalurnya sini dulu ya. Jadi ada tempatnya dia. Ini ditarik dulu teman ya. Ditarik dulu sedikit dah. Sudah itu lepas teman ya. Jangan lupa ditandai juga ini. Karena ini belum kita tandai teman ya. Ditandai. Oke, kalau sudah aman teman ya. Ini teman ya, kita bongkar aja optiknya dulu ya. Nah, ini teman ya, kita harus melepas ini teman ya. Kita harus melepas ini fleksibel ini yang putus teman ya, yang saya akan ganti teman. Tapi ini harus ngelepas ini teman ya. Harus ngelepas posisi ini teman ya. Oke, ini lepas mana ya. Ini lepas, dan ini sekarang teman ya, yang agak rumit teman ya. Ini agak rumit ini. Ini teman ya, biar tidak kacau nanti untuk kancing-kancingannya. Untuk ininya teman ya. Ini bisa kita lepas-lepas dulu fleksibelnya ini ya, dari kancing-kancingannya ini. Kalau teman-teman biar nggak bingung, saya juga baru 2 kali ya bongkar lensa ini ya, belum hafal banget teman ya untuk strukturnya, jadi saya tandai lebih aman teman ya. Untuk strukturnya saya tandai aja lebih aman teman ya, nanti saat pemasangan begitu teman ya. Jadi penting juga kita menandai itu teman ya,
Kalau saya caranya gini belajarnya teman ya. Kita mau ganti ini teman ya. Ini putus ya teman ya. Putus fleksibelnya. Nekuk dia teman ya. Fleksibelnya nekuk teman-teman. Jadi seperti itulah kerusakan lensa teman ya. Fleksibel, nggak fleksibel, aperture gitu ya teman ya. Nggak aperture, autofocus, itu gitu aja teman ya. Jadi seperti itu. Kalau kalian tidak yakin seperti biasa teman ya. Ini dikasih bengkel teman ya, jangan sendiri melakukannya. Tetap kasih bengkel teman ya. Salah, ini saya ganti teman ya. Ini yang saya akan ganti teman ya, fleksibelnya. Ini teman ya. Jadi di sini akan saya ganti. Tentunya fleksibel sudah kita siapkan teman ya. Jadi seperti ini teman ya. Ada fleksibel yang di lem ini ya, dari Sony-nya. Kita cabut dulu teman ya. Ini emang agak rumit teman ya. Jadi saya tidak saranin buat teman-teman yang belum pernah bongkar melakukan ini teman ya. Ini rumit sekali. Kita taruh dulu nih teman ya, amankan. Kita mau ganti ini teman ya, fleksibel ini. Ini putus teman ya, di bagian ini ya. Di bagian ini putus teman ya, bisa dilihat. Jadi di bagian itu putus teman ya. Ini tarik aja udah putus nih teman ya. Oke, putus teman ya. Oke, ini putus teman ya. Karena memang seperti itu teman ya. Lensa itu pasti masalahnya di fleksibel. Nah, cuman ya saya akui ini emang rumit teman ya, rumit. Ini rumit sekali teman ya. Maksudnya tidak seperti lensa yang lain teman ya, gampangan itu. Jadi lensa ada tingkat kerumitannya teman ya. Oke, seperti itu teman ya. Ini yang putus ya. Udah kita cabut. Nah, kita mau ganti fleksibel ini teman ya. Nih yang putus ya. Saya akan melakukan pergantian dulu. Untuk pergantian ini nggak mungkin saya bisa tunjukin teman ya, karena solder saya di sebelah teman ya. Nggak mungkin saya mindahin kamera buat penyolderan teman ya. Oke, saya lanjut solder. Ini udah yang sulitnya di lensa teman ya. Kita mindahin mindahin IC atau sensornya di fleksibel yang putus ini teman ya. Jadi itu beratnya teman ya kalau di lensa. Jadi kita harus pasang lagi teman ya, seperti pemasangan awal. Ini fleksibel sudah saya ganti teman ya. Pasang untuk ini harus di lem juga teman ya, nanti pakai lem UV teman ya. Jadi seperti ini teman ya, kita prosesnya untuk melakukan lemnya teman ya, pakai lampu UV teman ya. Jadi seperti ini prosesnya, pakai lampu UV dia teman ya. Untuk apa? Karena di yang orinya itu isi teman ya, jadi kayak ada perekatnya itu nah, tapi bukan double tip teman ya, kayak lem dia pakai gitu teman ya. Ini prosesnya yang sulit teman ya, di luar nalar ini pekerjaan kayak gini teman ya. Oke, setelah ini yakin kering, setelah kita yakin kering ini kita langsung pasang teman ya. Jadi seperti itu teman ya prosesnya. Jadi begini teman ya, banyak kali lipat-lipatannya ini ya. Jadi saya menobatkan lensa ini, lensa sulit teman ya. Saya menobatkan lensa ini cukup rumit teman ya. Jadi buat teman-teman, lihat dari tangan saya kerja teman ya, agak ragu-ragu begitu teman ya. Sedikit ragu-ragu saya untuk apa? Untuk memasang kabelnya itu teman ya. Kayak hati-hati sekali teman ya. Itu kita isi lem di sini teman ya. Ini
karena memang ini harus tidak bergerak non ya. Jadi kelihatan dari tangan saya nih non ya, kalau saya agak sedikit hati-hati sekali itu susah non ya. Rumit ini, rumit non ya. Saya nobatkan ini lensa rumit ini ya. Oke, sudah kita gini, kita panasin non ya. Kita panasin dengan lamp UV. Oke, seperti itu non ya. Kita panaskan. Karena memang seperti ini prosesnya non ya. Oke, sudah. Seperti itu non ya. Ini kita ganti fleksibelnya. Dan ini fleksibel yang bekas non ya. Memang kita ganti fleksibel saja, tapi memang rumit ini non ya, rumit sekali. Dan ini saya akan rakit dulu non ya. Semoga ini berhasil non ya. Semoga berhasil, tidak ada terkendala. Ini saya nobatkan untuk tingkat kesulitannya itu di 9 non ya. 0 sampai 10 non ya. Jadi saya nobatkan lensa ini susah. Rumit non ya. Rumit. Jadi buat teman-teman buat teman-teman hati-hati sekali, serius hati-hati ini teman ya. Hati-hati jika mau melakukan pembongkaran ini teman ya. Ini sangat rumit teman ya, rumit dah. Ini kabelnya kejepit sudah ya. Begitu teman ya. Ini saya nobatkan 10 teman ya. 9 dari 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10 saya nobatkan ini 9 tingkat kesulitannya don ya. Tingkat kesulitan pemasangannya, karena bongkar dan pasang itu beda don ya. Alurnya beda meskipun kita sudah nandai don ya. Meskipun kita sudah menandai lensa ini don ya. Jadi alurnya berbeda non ya. Alur gininya. Alur pembongkaran dan pemasangan itu berbeda non ya. Oke, zoom tidak ada masalah non ya, karena memang ini lensa unik nih non ya. Lensa cukup sulit ini bagi saya non ya. Seperti itu non ya. Oke, sekarang jadi ini dipasang-pasang dulu ya untuk optik depannya ya. Untuk optik depannya dipasang dulu. Lebih susah dari lensa 2470 GM nih ya. Lebih susah ini non ya. Lebih susah cara perbaikannya ini non ya. Semoga ini berhasil non ya. Semoga ini berhasil untuk pergantian fleksibelnya non ya. Oke, sudah itu sudah. Sekarang kita ke ini dulu ya. Ke zoomnya ini zoomnya pasang, sesuaikan dengan kodenya dulu ya. Dengan kodenya. Di sini udah ada tanda-tandanya dulu ya. Jadi seperti itu ya proses-prosesnya. Udah bisa skrup dulu ya. Bisa skrup dulu untuk megang. Jadi ini memang saya ulang lagi ya. Ini memang sulit ya. Untuk lensa ini. Jadi kalau yang teman-teman baru belajar sih susah nih ya.
susah, terlalu ekstrim nih namanya kalau dipakai belajarnya. Tapi kalau pelan-pelan bisa ya, pelan-pelan bisa. Kalau pelan-pelan bisa ya. Lupa saya nandai ya. Lupa saya nandai ini. Oh, ini ada tandanya ya. Dulu pernah kerjain sekali ya lensa ini. Dulu sekali. Terus jarang masuk lensa ini mah, jarang rusak juga ya. 10-18 lensa wide ini ya. F4 for Sony. Oke teman ya, ini kita bersihin dulu optiknya, karena ini tidak ada cleaning teman ya, tidak ada cleaning, ini error teman ya. Jadi ini adalah lensa error. Boleh nggak diisi ini? Besi-besinya ini boleh nggak diisi nih teman-teman. Apa fungsinya ini teman ya? Fungsinya apakah itu? Oke, kita langsung pasang mainboard teman ya. Semoga ini berhasil teman ya. Semoga ini berhasil teman-teman. Ini di atas nanti ya, darah. Salah. Kita tes dulu teman ya. Agak nyesel sedikit ya buat konten ini teman ya. Kenapa? Karena sulit, agak ribet ini teman ya. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan teman ya. Kalau saya buat konten yang susah-susah jarang teman ya. Karena kerjanya itu agak ragu teman ya. Kurang yakin gitu teman ya. Agak kurang yakin. Begitu teman-teman ya. Beda, lihat aja konten-konten saya yang lain teman ya. Beda deh. Cara saya kerja itu beda teman ya. Lebih set itu teman ya. Lensa kit Sony juga susah teman ya, yang 1650 itu. Maksudnya tidak segampang yang lain teman ya. Jadi lensa itu bukan tergantung dari harganya yang teman ya. Gantung serinya teman ya. Kalau saya belum yakin bongkar, nggak berani bongkar teman ya. Gitu. Pernah saya nolak teman ya. Karena aduh belum bisa, dan saya tidak mau pakai percobaan ya lensa orang, karena apa ya, kayak ini ya, saya udah pernah pengalaman, cuman kok kayaknya sulit sekali ini ya untuk lensa ini. Kita tes langsung dulu teman ya, kita tes dulu, nanti kita finishing teman ya, supaya videonya nggak terlalu panjang nih teman ya. Oke, kita baut dua dulu
Ini kita nanti pasang teman ya. Tuh nih. Oke, kita biasa pakai kamera Legend. Ini teman ya, Sony 6000. Tadi ini rusaknya itu nggak mau baca app ya. App-nya kadang kebaca, kadang tidak. Oke, kita tes. Cacing. Oke, langsung mau teman ya. Oke, jadi seperti itu teman ya. Jadi untuk perbaikan lensa 10-18 ini cukup sulit teman ya. Cukup sulit bagi saya teman ya. Jadi tingkat kesulitan dari 0 sampai 10 saya anggap ini 9 teman ya, tingkat kesulitannya untuk lensa ini. Jadi itu teman ya, ini sudah normal lagi teman ya, karena memang fleksibelnya putus teman ya. Oke, langsung kebaca teman ya. Jadi mau dipakai zoom berapapun masih normal nih teman ya. Jadi seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah menyempatkan waktu untuk like. Terima kasih banyak teman ya. Saya undur pamit.